Kasih dia duluan ibu, soalnya ibu-ibu. Lo ngantri 10 menit lo gak mau, tapi kelilingin mall 3 jam lo bisa. Lo nggak bisa gitu loh. Kalau ada orang bikin janji, lo berubah pikiran, silakan cuy. Tapi jalanin. Setuju. Pak, hati-hati, kan bawa anak pak. Sumpah Gue shock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Hai guys, Kembali bersama aku Olva dan Dienda lagi. kita akan membahas apapun yang ada di kepala kita dan ada di dalam box rahasia ini, secret box ini. Oke, hari ini lu mau kasih gue pertanyaan apa sih, Din? Gue udah deg-degan banget. Coba kita ambil ya. Kan kemarin kami berdua udah membahas tentang body shaming. Kalau kalian belum nonton, jangan lupa cek videonya. Ada di description box. Yes sir, yes. Kali ini, bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh ada banyak loh guys, tuh topiknya bukan cuma satu ya. Jadi ini bukan settingan. Kita beneran gak tahu kita hari ini ngomongin apa. Exactly. Untungnya sih gue cemerlang kan ya. Bercanda. Bismillah, lu jangan kasih gue. Deg-degan tau. Oh, jangan gitu dong. Dia selalu kayak gitu tau, dia yang bikin dia yang deg-degan. Aku juga ikut deg-degan. Hah. Apa nih? Apa arti common sense menurut kamu? Common sense. Banyak nih. Iya, banyak banget. banget. Ini banyak banget ya. Ini berarti luas banget ya pembahasannya. Coba dari contohnya real case yang kamu pernah alamin deh Kak. Contoh kayak orang gitu. Ini kayaknya bakal punya episode berikutnya lagi karena common sense ini nggak bisa kayaknya cuma satu episode. Iya. Oke, common sense menurut Olva. Menurut aku common sense itu adalah hal-hal yang wajar yang dilakukan oleh semua orang, yang diterima secara moral dan secara akhlak ya dalam berkehidupan sehari-hari di society ini, di social life ini. Jadi hal-hal yang diterima di masyarakat, yang semua orang sebaiknya punya ya, kayak tata krama gitu. Tata krama. Etika. Iya. Contoh-contoh Kak, contoh. Ini baru banget nih gua alamin nih. Waktu pas aku cerita sama dia tuh aku emosi banget. Iya. Parah banget. Kan gua photoshoot ya, Bo. Photoshoot itu ini studio, memang dia studionya gede banget. Itu kayak ada sekitar 5-6 studio di dalam satu area studio gede banget kayak gudang gitu, tapi dibagi-bagi gitu. Terus ada kan tuh toiletnya tuh toilet talent sama klien, maksudnya yang pemakai studio di sini. Toiletnya ini ya public. Tapi bukan untuk orang-orang yang pakai studio sama artis-artisnya di situ. Karena tulisnya talent. Terus yang umum public di sebelah sana. Ada lagi beberapa toilet gitu loh. Tapi intinya adalah aku pas lagi photoshoot, tiba-tiba aku mau sholat apa ya waktu itu, sholat duha atau sholat lupa lah. Pokoknya aku izin dulu ya, aku sholat dulu gitu, sholat duha kalau nggak salah. Aku keluar lah, tapi gini ada orang di dalamnya. Terus akhirnya karena aku nunggu sampai 10 menit, akhirnya aku ketok dong, tok. Terus aku tanya ada orang nggak? Terus dia bilang oh iya ada, bentar ya. Terus akhirnya aku pikir ya udah, aku selalu membiasakan diriku ketika orang keluar dari kamar mandi aku nggak langsung masuk langsung per detik itu juga nggak. Jadi aku kayak biar dulu 5-10 detik karena aku pikir biar uap-uapnya keluar dulu gitu loh. Kayak hal-hal yang tidak diinginkan pergi keluar dulu. Tiba-tiba pas aku masuk itu tuh full banget, asap penuh banget. Setelah 5-10 menit itu Kak? Setelah dia keluar aku tunggu kan 5-10 detikan gitu, kayak 15 detikan aku tunggu kayak setengah menit aku tunggu baru aku masuk. Itu tuh ngebul banget asapnya. Dia merokok dong di dalam toilet publik. Ini menurut aku common sense-nya udah nggak ada. Ini otaknya juga kagak pakai. Gini ya guys, kalau lo nggak punya otak, seenggaknya lo pakai hati. Jadi manusia, Tuhan Allah tuh memberikan ini kepada manusia, ini ada fungsinya loh. Kalau nggak bisa selaraskan antara otak sama hati, setidaknya satu berfungsi dengan baik. Salah satu. Iya, seriously. Kalau nggak pakai logik, pakai perasaan. Kalau nggak pakai perasaan, lo pakai logik. Sekarang logik dan perasaan lo udah mati menurut gue. Ini nih tempat publik, semua orang di situ pakai ya. Yang mau artis, mau talent, apapun, siapapun akan menggunakan toilet itu. Lo mikir nggak sih kira-kira ini toiletnya kecil banget? Terus itunya respirasi apa sih namanya? Ceiling.
nggak ada exhaust ya? Exhaustnya iya kalau working properly, kalau enggak maksudnya anyway ini tempat toilet tetap aja lo nggak boleh ini gitu. bukan kamar lo, ini bukan di rumah lo, bukan di apartemen lo nggak bisa seenak jidat melakukan hal itu gitu loh. Ini menurut gue banyak orang kita yang nggak sadar tentang ini loh, bahwa ini bukan tempat pribadi, ini bukan kamar gue, ini bukan rumah gue, ini semua orang menggunakan fasilitas ini. Lu harus mikir dong orang-orang lain itu pakai juga gitu loh. Lo bayangin sekarang kalau seandainya dengan lo merokok di dalam situ, tiba-tiba ada orang yang masuk itu yang dia nggak perokok dan dia punya asma. Lo bayangin coba. Enggak, aku kalau ngomong gini aku emosi karena menurut aku ini so stupid. Ini nggak perlu diomongin. Ini semua orang tuh harus punya common sense ini. Tata krama ini, etika ini tuh semua orang tuh harus punya gitu loh. Lo harus mikirin, balik lagi kepada omongan yang kemarin saya sama Kak Dinda ngomong. Pikirin bagaimana kalau gue jadi di dia. posisi itu. Ya, bagaimana kalau gue jadi orang ini? Bagaimana kalau orang ini dia punya asma? Bagaimana kalau orang ini kan alergi asap rokok misalnya? Pikirin orang lain. Intinya tuh pikirin orang lain. Selalu memikirkan orang lain. Tanamin di semua yang kamu lakukan, mikirin orang lain. Bukan berarti kamu terlalu memikirkan orang lain dengan apapun komentar ini kita overthinking, bukan. Tapi dalam hal-hal yang definisinya public, hal-hal yang definisinya untuk halayak rame, untuk orang banyak, lu pakai akal dan hati gitu loh. Kalau satunya nggak pakai, satunya jangan mati gitu loh. Ini kan parah banget, Din. Aku tuh lagi waktu itu aku punya alergi banget dengan ruangan yang tertutup dengan AC. Pasti aku langsung hidung aku ketutup gitu, kayak nggak bisa napas kan. Jadi aku tuh bener-bener yang selama photoshoot aku tuh pakai masker, nanti pas mau tag aku buka, aku tuh lagi nggak bisa napasnya lagi pakai mulut karena lagi nutup banget. Jadi aku gini, pas masuk, bayangin pas aku masuk itu aku shocknya seperti apa. Oh my god, aku keluar dong, aku kejar, udah nggak ada orangnya. Itu kalau ketemu aku bakal bilang, excuse me sir, do you know that this is a public area? Ini public, ini bukan rumah lu cuy. Kesel aku, emosi banget guys, dengerin, karena itu banyak sih Kak sebenarnya yang orang-orang belum aware itu. Yang tadi balik lagi tuh, kalau misalkan dia memposisikan dia di orang lain tuh kayak gimana, orang kita Bener. menurut aku sangat-sangat lupa dengan hal ini. Betul. Lupa bahwa untuk memposisikan gimana sih kalau gue jadi dia, gimana sih kalau gue jadi orang lain, gue seneng gak sih diginiin orang. Coba lo pikirin ini deh. Betul. Sebelum lo ngapa-ngapain lo pikirin ini. Betul, sebelum bertindak tuh pikirin coba kalau misalkan orang lain yang lakuin itu ke kita, itu ke lo suka nggak? Lu nggak bakal suka, sama cuy, kita juga nggak bakal suka. Intinya tuh saling menghargai deh, saling toleran tuh penting banget. Lu menghargai kalau lu nggak suka nih diginiin, lu nggak suka tiba-tiba di kamar rumah lu yang lagi wangi banget, tiba-tiba orang masuk asap. Sama, anggap aja ini kayak gitu loh. Jadi kayak apa sih, punya dong sedikit toleransi. Betul. Mikirin orang lain, kesadaran diri, mikirin orang lain tuh perlu banget. Ini banyak banget yang kayak gini yang kita lupa. Bener. Salah satu contoh baru kemarin banget, belum seminggu ini kejadiannya. Yang kedua nih, misalnya nih, ngantri. Ini juga common sense-nya orang nggak punya. Bener. Ibu-ibu, maaf ya maaf ya ibu-ibu. No, I know that you are old, I know that kalian tuh ibu-ibu, kalian tuh mak-mak. Tapi bukan seenak jidat juga tiba-tiba kita lagi ngantri panjang, lu motong. Terus katanya, maaf saya buru-buru. Oke, atau enggak yang pada ngantri nggak buru-buru. Betul. Atau enggak gini deh, kasih dia duluan ibu, soalnya ibu-ibu. Lo ngantri 10 menit lo nggak mau, tapi kelilingin mall 3 jam lo bisa. Lo nggak bisa gitu loh. Harus balik lagi, ini common sense, ini etika, ini tata krama, semua orang harus punya. Aku sih kalau nggak ngantri malu sih. Betul. Aku kuliah tinggi-tinggi, cuman budaya ngantri aja, masa nggak bisa kalah sama bebek yang bisa ngantri loh. Exactly. Bener banget. Bener lo, bebek tuh ngantri ya. Iya, mereka lebih tahu. Masa lo kalah sih tata krama dari kita yang dikasih otak, dikasih hati, kalah sama binatang? No. Iya, bener banget. Kayak bener-bener lo pikirin orang lain deh. Beneran ya, kalau beneran kalau ibu-ibu ini misalnya dia bener-bener cuma datang dan dari turun, gua ngeliat dia turun dari mobil dan cuma masuk untuk beli ini dan dia cuma pakai satu, lu nggak perlu minta permisi juga, gua pasti bu silakan. Tapi kalau lu udah mak-mak jalan bawa belanjaan terus tiba-tiba karena lu merasa lu tua, lu ngerasa ibu-ibu atau apa orang-orang yang ngerasa lebih tua, nggak usah lah ibu-ibu, dia mikir gua anak kecil jadi dia langsung motong. Cuy, lo shopping sebanyak ini lo bisa jalan dari toko lain ke toko lain. Tapi tiba-tiba pas ngantri aja
gue encok pegelin. I don't give a damn. Antri lo. No. Iya, Enggak sih itu common sense-nya, iya benar. Parah common sense di negara ini tuh parah, banyak banget yang hancur, yang rusak, yang kayak Apalagi sih kayak common sense dalam berkendara mungkin. oh my god, gue paling emosi kalau gue mau berkendara. I cannot believe this. Baru kayaknya 1 bulan yang lalu, mungkin 3 minggu yang lalu, bapak-bapak dong, aku dari Pesanggerahan mau balik ke sini. Ini cuma 2 mobil ya jalurnya. Dia tuh udah ngambil ke setengah mobilku, terus aku tuh malah yang pelan-pelan, tapi dia tuh udah ngambil setengah, terus dia kan mau belok ke sini ya. Tapi aku akhirnya nutup kayak kelewatan jalurnya, jadi dia ngambil ke samping. Dia nggak pakai helm, dia pakai motor kayak RX gitu gede. Dia bawa anaknya 3 cewek semua. Wow. Terus aku buka kaca. Pak, hati-hati, kan bawa anak, Pak. Sumpah Gue shock. Aku langsung kayak, kamu ngomong nadanya sekalem aku itu tuh ya gitu. padahal. Ini masih lebih kurang kalem kali. Aku buka kaca, aku bilang gini, Pak, hati-hati, kan bawa anak, Pak. Aku ngomong gitu, tuh dia langsung gitu ya. Pertama, lu kagak malu sama anak lu. Kedua, Ya, lu udah salah ngotot, cuy. Ketiga, lu nggak pakai helm, semua nggak pakai helm. Gua pakai mobil. Kalau gua nabrak lu yang kempes, bukan gue. No, I just swear. Kalau gua nabrakin lo, yang mampus lo bukan gue. Tuh guys. Udah salahnya bertubi-tubi, nyolot banget. Benar, Orang benar. kita itu semua nyolot banget. Rata-rata tuh nyolot banget dikasih tahu, padahal salah. Ini budayanya tuh, aduh, Dinda, gue tuh kayak kadang-kadang pengen jadi guru BK tau nggak, bimbingan konseling. Pengen gue rubah semua. Coba silakan nih buat Ini nggak semua boleh. penonton. Ini mungkin karena PPKN udah dihapus kali, jadi nggak punya tata kerama. No, I'm sorry, beneran. Tapi kayak gue dulu, kita PNP, PPKN tuh keluar negara banyak banget. Aturan-aturan yang kita harus ikuti itu banyak banget ya. Jadi orang tuh semakin Aware gitu. Iya. Harusnya dulu tuh harusnya tetap diterapin gitu loh. Sekarang tuh orang bener-bener gak peduli lo siapa gitu, nggak boleh gitu dong. Lo harus mikirin bahwa lo tinggal di dalam negara ini, di dalam rumah lo aja lo dengan orang lain gitu loh. Betul. Walaupun lo sendiri, mungkin lo ada pembantu atau lo ada asisten lo atau lo ada mak bapak lo, ada orang lain kan. Sama di negaranya juga ada orang lain, di toko juga ada orang lain, di jalanan juga ada orang lain, semua tempat ada orang lain. Iya. Toleransi lah. Dan kita hidup tuh selalu berdampingan Dengan orang lain, pasti karena kita butuh orang lain. bersosialisasi. Jadi lo harus punya common sense, guys. Beneran. Aduh, Kalau nggak punya common sense, lo nggak bisa bertahan bertahan hidup. bener banget. Gak bisa, men. Asli ya, common sense ini sangat penting. Gue pengen banget jadi Menteri Pendidikan suatu saat gue bikin nih etika yang harus dipunyai semua orang sebelum lulus SD. Serius? Coba mention tiga aja nih, 3 aturan yang akan Olfah bikin. Yang pengen Kak Olfah terapin kalau lo punya power itu. Pertama, sama guru, ketika guru negur lo bisa ngomong sama guru lo. Kenapa? Kayak lo bisa argumen berpendapat kan, Pak, kenapa saya ditegur? Silahkan. Tapi yang paling pertama adalah guru menegur lo, 99% ada alasannya. Ini yang harus gue tekanin, karena sekarang apa-apa dilaporin polisi. Dulu kita ada coba diomelin guru kalau nyokap bokap nggak kayak ya Bagus bu. ditambah dikeplakin. Enggak, itu pertama ya. Karena sadar nggak sadar ya, orang tua tuh ada buat anak, tapi orang tua juga kerja loh. Yang paling lama sama anak itu guru loh di sekolah. Benar. Mereka tuh yang ngelihat nanti pulang sekolah, orang tua masih kerja. Jadi waktunya tuh emang ketemu anak sebenarnya sedikit, yang paling banyak emang guru. Jadi emang pertama lu harus menghormatin guru lu banget. Kalau punya pendapat tuh tanya kenapa. Tapi emang guru juga nggak bisa senak jidat main kaplak-kaplak doang gitu, nggak boleh. Kedua, gue pengen tanamkan bahwa lo berhak bertanya, ini harus. Kedua, jadi ada hubungannya. Yang pertama Speak lo up. Ya menghormati guru. Yang kedua, anak murid, mahasiswi punya kesempatan untuk berargumen, berpendapat, silahkan. Ini sangat penting buat menambah kepercayaan diri, buat menambah wawasan. Ketika mereka ngomong terus di gurunya bilang gini, mereka jadi bisa bisa bertukar pikiran gitu. Yang ketiga, ini sih tepat waktu sih. Oke, tepat waktu juga itu salah satu common sense nggak my sih? God. Kak? Kesel gue. Aku tuh hampir di setiap kegiatan, orang bilang jam 7, jam 9, aku tuh jam 7 kurang udah sampai, jam 9 kurang udah sampai. Terus ternyata yang lain pada jam 10, jam 11, atau enggak jam 9.
ini budaya kita kayak gini ya. Aku tuh soalnya malu kalau telat. Jadi kayak ini sih, 3 ini kalau kamu tanya 3, tapi kalau kamu tanya semua ada kan 2.517.000. Bener sih, aku juga setuju tuh soal on time karena apa ya? Lo tuh menghargai orang lain tuh, lo hargain juga waktu yang mereka udah spare untuk lo gitu. Betul. Loh. Itu menurut gue juga, itu menurut aku penting banget penting sih. banget karena kamu tahu nggak, waktu itu nggak bisa dikembalikan loh. Betul. Walaupun cuma 2 detik, dia udah nungguin kamu 2 detiknya nggak bisa balik kalau kamu telat. Betul. Dan lo nggak tahu kayak misalnya nih orang lo janjian jam segini, tiba-tiba lo telat 1 atau 2 jam dan itu bisa ngeruin hari-hari dia seharian itu karena jadwalnya jadi mundur lah apa segala macem, lo nggak tahu kan. Satu lagi dong, please banget, ini ada hubungannya sama ini. Satu lagi common sense yang paling gue tekanin sama kalian ya, kalau ada orang bikin janji, lo berubah pikiran, silakan cuy. Tapi kabarin. Setuju. Kabarin banget gak sih, ada telepon, ada SMS, lo gak ngabarin gue. Kalau lo ngabarin gue kan, gue tahu nih gimana jadinya kalau bilang telat ya, sejam 2 jam telat, gak apa-apa cuy. Tapi lo ngabarin gue, kalau lo gak ngabarin gue kan gue nungguin. Daripada nungguin lo gue gak ngapa-ngapain, mending gue ngapain kek? Gue nyuci piring kek, gue nyuci bersihin rumah kek, gue ngelondri kek, gue pergi apa sih bawa kucing gue ke. Seringnya tuh soalnya orang-orang tuh lagi-lagi nggak enak, berasumsi. Kadang dia juga berasumsi kayak, ah ya udahlah nggak apa-apa lah, gue ngaret-ngaret 1 jam 2 jam. Gak bisa. Dia santai. Kesel gue, nggak bisa gini men. Hidup lo kalau nggak sibuk, hidup kita sibuk ya coy. I have a life, she has a life, like everybody has a life. You have to understand it. Ini harus, bener. ini harus banget loh, harus banget ditekenin kalau lo nggak bisa seenak jidat kayak gitu. Janji. Dan orang tuh Hargai beda-beda. orang. Mungkin gini, lo bisa ke misalnya lo bisa ke satu orang, oh dia selama ini sama gue nyantai aja kok kalau misalkan gue telat segala macam, tapi ketika lo ketemu orang lain yang mungkin dia jadwalnya padat dan dia terbiasa on time nih kayak Olva kayak gitu-gitu, itu tuh nggak bisa, lo nggak bisa seenaknya. Gak bisa, lo jangan samain sama orang, betul. Tapi intinya guys, semua itu balik lagi men, menghargai orang lain. Benar. Udah. Dan kesadaran diri lo. Kita jadi panas. Sorry berapi-api. Oke, ngemil dulu kali ya. Banget, aku udah siapin dari tadi nih. Oke, apalagi ya dari common sense ini tuh sebenarnya banyak banget. Ini akan Jadi ini kayaknya akan ada, ini kayaknya bakal jadi episode common sense 1, nanti berikutnya common sense 2, common sense 3, sama common sense 12 juta. Karena sebenarnya kalau ngomongin common sense tuh nggak ada habisnya nggak sih kalau. Apalagi di negara ini, I'm sorry, I love this country, I love being Indonesian. Tapi ini kayak, dude, ngantri cuy, kayak gitu aja lu nggak bisa. Itu lampu hijau, lampu merah, lu kenapa jalan bukan lampu hijau gitu? Lampu merah tuh mereka tandanya berani kak, jalan. Jadi macam jalan. Lampu merah berani, kalau lo berani lo jalan. Itu gue tabrak sih, gue mobil. Oke guys, kayaknya episode kali ini sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Cuma lu bilang aja, jangan lupa untuk menghargai orang lain. Betul, dan jangan lupa subscribe loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Shalom dan Om Swastiastu. Pamit.